Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukronillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan diskusi walaupun lewat via WA ini. Baiklah, salawat serta salam tidak lupa kita khaturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan pembukaan kita diskusi ini kali ini, hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan dibacakannya kalimat bismillah oleh saudara Ilal Mahwa dan saudari Dini Ananda serta saya sendiri, maka diskusi ini kita mulai. Baiklah, di sini kita akan berdiskusi tentang makul pengantar tata hukum Indonesia, yaitu membahas pokok-pokok hukum tata usaha. Di dalam pokok-pokok hukum tata usaha di sini dibahas 4 poin, yaitu poin yang pertama fungsi dan kewenangan, poin kedua dasar hukum, poin ketiga asas-asas peradilan tata usaha negara, poin keempat penyelesaian sengketa. Untuk menyelesaikannya dengan cepat dan mudah serta tepat waktu, maka di sini akan saya bagi materi supaya kita mudah untuk menyelesaikannya dalam waktu tercepat ataupun waktu sesingkat-singkatnya. Untuk materi pertama, fungsi dan kewenangan, itu Ilal Mahwa yang mencarinya. Untuk yang poin kedua, dasar hukum, saudari Dini Ananda. Poin ketiga, asas-asas peradilan tata usaha negara, saya sendiri Khairil Rizaldi. Dan poin keempat juga saya sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Khairil Rizaldi telah menyempatkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama tentang poin yang pertama, itu tentang fungsi dan wewenang, itu peradilan tata negara atau sebut PTUN, tata usaha negara. Nah, saya ini mengirimkan hasil yang saya sudah buat. Untuk memperjelaskan materinya, saya menjelaskan sedikit saja. Nah, fungsi peradilan tata usaha negara ini saya jelaskan secara singkat, yaitu sebagai fungsinya ini memberikan pelayanan teknis, justisial, dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan eksekusi. Nah, lalu untuk wewenangnya itu, peradilan tata usaha negara ini memiliki wewenang, yaitu memiliki wewenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa, dan dia itu bisa juga memeriksa objek sengketa. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, materi yang pertama tentang fungsi dan wewenang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesuai dengan penugasan, dilanjutkan oleh saudari Dini Ananda Susanto untuk menjelaskan tentang dasar hukum peradilan tata usaha negara. Dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ilal yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan poin kedua, yaitu tentang dasar hukum peradilan tata usaha negara atau PTUN. Baiklah, dasar hukum peradilan tata usaha negara atau PTUN terdiri dari 3 instrumen, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. PTUN pada masa itu merupakan peradilan administratif yang terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara nomor 11 atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960.
Terima kasih. Baiklah, poin ketiga yaitu tentang asas-asas PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara, dan poin keempat tentang penyelesaian sengketa yang akan disampaikan oleh Khairil Rizaldi. Kepada Saudara Khairil Rizaldi, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dini Ananda yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi poin 3, yaitu asas-asas PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Asas-asas PT-UN yang mengenai hukum administrasi negara, yaitu asas legalitas. Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, determine the provenir. Asas tidak boleh menyerobot badan administrasi negara yang satu oleh badan administrasi negara yang satu oleh badan administrasi negara yang lainnya, atau disebut excess de pouvoir. Asas keamanan hak bagi setiap penduduk atau asas non-diskriminatif. Asas upaya memaksa atau bersaksi sebagai jaminan bagi pejabat kepada hukum dan negara. Asas kebebasan fresh ermessen. Asas peradilan tata usaha negara yang terletak pada asas hukum yang melandasi, yaitu asas praduga rechtsmating atau vermoeden van rechtsmatigheid. Asas sama dengan asas pembuktian bebas atau asas keaktifan hakim dan asas keputusan hakim. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu materi keempat, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa PT-UN yaitu upaya administratif adalah upaya suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Kemudian melalui gugatan pengadilan tata usaha negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada tata usaha negara. Baiklah, sekian dari saya. Dengan berakhirnya penjelasan poin 3 dan 4 dari saya, maka berakhir pula diskusi kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya kepada kawan-kawan saudara Ilal Mahwa dan saudari Dini Ananda yang telah menyelesaikan diskusi ini dengan baik. Baiklah, dengan berakhirnya maka kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil-alamin. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.